Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Tak lupa salat berangkat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana Resti Wira Febrian dengan NIM 2214 020113 dari kelas semester 4 PBAC. Sebelumnya, Afwan Ustazah, dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Izinkan saya untuk membacakan hadis ke-10 untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hadis Tarbawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ista'dzana rahtu minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaikum. Faqalat Aisyah, bal alaikumussamu wa la'natu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, innallaha yuhibbu wifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma ma qalu. Qala qad qulu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ahmad wa Darimi. Selanjutnya itu terjemahan. Hadis ini disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah meminta izin kepada sekelompok dari orang Yahudi atas Rasulullah SAW. Maka mereka berkata, Assalamualaikum, kecelakaan atasmu. Maka mereka berkata, bahkan bukan yang sebenarnya adalah Alaikumussalam wa la'natu, atasmu kecelakaan dan laknat. Maka Rasulullah berkata, ya Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua urusan. Aisyah berkata, apakah tidak mendengarkan apa yang mereka katakan? Nabi berkata, sungguh aku menjawab, wa'alaikum, dan atas kamu juga. Selanjutnya itu kandungan. Jadi dalam hadis ini, jadi ada suatu masa pada zaman itu, jadi ada sekelompok orang Yahudi yang menyapa Rasulullah dengan mengatakan Assalamualaikum, kecelakaan atasmu. Lalu Aisyah merasa marah atau merasa tidak sudi, merasa keberatan. Lalu Aisyah mengatakan, hal Assalamualaikum wa la'natu, maka kecelakaan dan laknat bagimu. Gitu. Lalu Rasulullah berkata, Rasulullah tidak suka. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam apapun itu. Jadi dalam hadis ini yaitu bagaimana sikap kita terhadap orang non-muslim. Rasulullah tetap tenang dan tidak marah saat orang non-muslim mengatakan Assalamualaikum, mengatakan kecelakaan atasmu. Sedangkan yang biasanya orang muslim kalau kita bertemu mengatakan Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Berbeda dengan non-muslim pada saat itu orang-orang Yahudi, jika mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka mengatakan Assalamualaikum, kecelakaan bagimu, kecelakaan atasmu. Di sana Rasulullah tenang, Rasulullah tidak marah-marah, tidak mengambil sikap yang gegabah. Rasulullah tenang dan mengatakan alaikum, atas kamu juga. Tapi pada saat itu Aisyah tidak merasa tidak puas atau merasa ini tidak
boleh gitu. Karena mereka mencela atau mengatakan celakalah bagi Rasulullah dan melaknat gitu. Jadi kita diajarkan, kalaupun nanti kita bagaimana kita berinteraksi kepada kepada orang astagfirullah, kepada orang-orang muslim, orang-orang non muslim. Jadi kita tidak boleh berbuat kasar. Jika walaupun dia mengatakan celaka bagimu, laknat bagimu, kita hanya perlu menjawab dengan tenang, bagimu juga, alaikum. Gitu. Dalam hadis ini Rasulullah walaupun orang Yahudi itu telah mengatakan celaka atasmu, laknat bagimu, Rasulullah tetap tenang, tetap yang kayak Rasulullah tidak marah, tidak maki-maki. Itulah bagaimana baiknya seorang Rasul, bagaimana indahnya akhlak seorang Rasulullah sebagai contoh suri teladan kepada kita. Rasulullah di sini sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu berkata lemah lembut, tidak memaki, tidak yang membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka di situ nanti akan tumbuh kesadaran gitu. Jadi kita diajarkan bagaimana cara bersikap terhadap orang-orang non muslim. Kita walaupun orang non muslim mengatakan celaka bagi kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu membalasnya dengan ya celaka juga kamu gitu. Kita cukup tenang dengan doa alaikum bagimu juga gitu. Tidak yang dengan marah-marah, tidak yang dengan melaknat juga. Karena sebaik-baiknya manusia ialah ketika dia disakiti, dia tetap berbuat baik kepada manusia lain. Itulah sebaik-baiknya manusia. Walaupun orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi mencelakai Rasulullah, jahat pada Rasulullah tetap sabar. Rasulullah tetap yang berbuat baik kepada mereka. Rasulullah tidak yang tidak membalas perbuatan-perbuatan jahat dari orang-orang non-muslim tersebut. Jadi kita dalam hadis ini diajarkan bagaimana perilaku kita bersikap terhadap orang-orang non-muslim. Namun dalam hadis ini Aisyah sangat emosional dalam menjawab. Ya mungkin kita pun sebagai orang terdekat, jika ada orang yang mengatakan saudara, apalagi itu seorang suami kita, celaka bagimu, pasti kita sangat emosional. Dan dalam hadis ini Aisyah berlebihan. Rasulullah mengatakan, walaupun orang Yahudi atau orang Muslim itu berlebih-lebihan kepada kita tidak boleh membalasnya dengan seperti itu. Kita tidak boleh membalasnya dengan keburukan juga. Kita harus membalasnya dengan kebaikan, dengan mengatakan cukup mengatakan alaikum atasmu juga gitu. Jadi juga ada 4 kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yaitu hadis ini menjelaskan pendidikan keluarga itu bagaimana cara mengajar keluarga dengan baik, dan juga bagaimana sikap seorang kepala keluarga untuk mampu mendidik anggota keluarganya. Itu dicontohkan kan bagaimana seorang Rasulullah mendidik Aisyah dalam mengatakan tidak perlu seperti itu, tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu berlaku emosional. Itu adalah kaitan atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam hadis ini. Kemudian hadis ini mengajarkan tentang pendidikan bermasyarakat, bagaimana kita bersikap sosial terhadap orang-orang non-muslim. Kita tidak membalas atau dengan kita tidak berbuat membalas kejahatannya, itu sama saja kita telah menjaga hubungan baik. Itu sama saja kita telah pandai dalam kehidupan bermasyarakat tanpa menimbulkan adanya perselisihan. Juga mengajarkan kita untuk lebih bersabar dalam hadis ini. Itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita bersabar dalam jika orang-orang menyakiti kita, menghina kita, mengatakan celaka bagimu gitu. Hadis ini juga sangat-sangat mengajarkan bagaimana sabarnya kita mencontoh kepada Rasulullah, bagaimana sabarnya seorang Rasulullah dalam menghadapi orang-orang Yahudi yang telah melaknat atau mengatakan celaka bagimu, celaka atasmu gitu.
diajarkan bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita untuk menahan emosi, tidak bersikap emosional, tidak berlebih-lebihan dalam menanggapi itu. Maka dalam hadis ini dikaitkan bagaimana hidup sosial, bagaimana hidup saling dalam kehidupan yang sebenarnya. Kan dalam kehidupan kita dihadapkan oleh orang non-muslim juga, orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda banyak perbedaan. Jadi jika mereka mengatakan celaka bagimu, kita tidak boleh langsung emosional, kita tidak boleh berlebihan dalam membalasnya, karena sudah disebutkan sebaik-baiknya orang ialah yang membalas kejahatan atau keburukan dengan berbuat baik, selalu berbuat baik. Maka di sana insya Allah akan timbul kesadaran atas orang yang kita perlakukan baik tersebut. Mereka akan berpikir, oh saya sudah menjahati dia, tapi dia tetap baik. Maka di situ, karena sejatinya tidak perlu untuk kita berbuat atau membalas dendam atau berbuat lebih jahat atau jahat kepada orang yang telah berbuat baik, berbuat jahat kepada kita. Cukup kita dengan berbuat baik, cukup kita dengan menasihati. Jika tidak bisa, itu jalan satu-satunya itu dengan doa. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, dalam hadis ini banyak kaitan pendidikannya itu adalah penanaman akhlak untuk bersabar dan bersosial. Jadi kita juga benar-benar diajarkan bagaimana kita bersabar, bagaimana kita tidak bersikap emosional, tidak sikap berlebihan, dan bagaimana di sini indahnya cara Rasulullah dalam membina keluarganya itu dengan cara mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, tidak perlu seperti itu, tidak perlu berlebih-lebihan. Bagaimana Rasulullah menunjukkan bahwasanya berkeluarga itu juga kita saling menasihati, saling mengarahkan ke arah yang lebih baik, bukan bersikap emosional atau berlebih-lebihan gitu. Dan dalam hadis ini, walaupun orang-orang Yahudi atau orang non-muslim itu berbuat jahat atau laknat terhadap Rasulullah tetap yang baik, Rasulullah tetap yang tidak membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama. Rasulullah hanya mengatakan dengan santai, atasmu, alaikum, atasmu juga gitu. Jadi bahwasanya kita sudah ditegaskan, sangat-sangat ditegaskan dalam hadis ini bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang non-muslim, apalagi orang-orang non-muslim yang tidak suka terhadap orang muslim. Itu kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi mereka. Jika kita bersikap emosional, berarti kita sama saja kan dengan mereka. Jika kita membalasnya dengan keburukan atau dengan kejahatan lagi, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita sama saja dengan mereka. Jadi kita belum menjadi manusia yang berakhlak mudah jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Terutama itu tentang bersikap sosial dan bersikap sabar. Mungkin sebagian orang mengatakan sabar ada batasnya. Sebenarnya kesabaran itu tidak memiliki batas. Jadi kayak manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika kita memiliki kesabaran, insya Allah Allah akan membalas kesabaran, dan insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan yang lebih, kebaikan yang berlipat ganda gitu. Jadi marilah kita berpandai-pandai dalam bersikap dan tidak emosional dalam menghadapi orang-orang non-muslim, dalam menghadapi orang-orang yang berkata jelek kepada kita, misalnya mengatakan celaka bagimu. Jadi intinya bersabar dan kita juga memiliki rasa toleran dalam
bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang non-muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.